Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rifdal Ponco dengan NIM 4121701045. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Strategi Co-Branding terhadap Purchase Decision dan Repurchase Intention pada produk sepatu Ventela Hard 13 Noir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Mariani Septiana selaku dosen pembimbing saya dan yang saya hormati, dosen penguji pada seminar proposal kali ini. Baik, akan saya mulai presentasinya. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada saat ini, dunia bisnis terus berkembang secara signifikan. Para pelaku usaha dituntut untuk berpikir kreatif bagaimana caranya mereka bertahan di pangsa pasar saat ini. Salah satu yang dapat dilakukan para pelaku usaha adalah bagaimana mereka menentukan strategi yang tepat. Penentuan strategi yang tepat dapat membawa mereka ke dalam keuntungan. Dan sebaliknya, jika mereka salah memilih strategi, tentu dapat membawa mereka ke dalam sesuatu yang buruk. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah strategi co-branding. Strategi co-branding merupakan strategi yang menciptakan sebuah produk dari hasil kolaborasi dua merek atau lebih. Menurut Kusuma, tahun 2013 mengatakan bahwa co-branding merupakan strategi yang dapat mendiferensiasikan dan merebut perhatian konsumen. Ketika hasil co-branding tersebut menghasilkan produk dan mendapatkan perhatian konsumen, tentu akan menarik perhatian konsumen tersebut. Untuk menerapkan strategi ini, perusahaan atau pelaku usaha harus menemukan brand partnership yang tepat. Karena ketika brand partnership yang tepat ditemukan dan memiliki citra yang baik, tentu akan berdampak pada produk tersebut. Ketika keberhasilan co-branding ini tentu akan menghasilkan keputusan pembelian atau purchase decision pada produk tersebut. Mendapatkan brand partnership yang tepat akan semakin besar kemungkinan konsumen melakukan keputusan pembelian terhadap produk tersebut. Ketika mereka membeli produk tersebut, mereka akan menggunakannya dan akan memberikan nilai terhadap produk tersebut. Apakah produk tersebut memiliki dampak yang positif atau tidak bagi para konsumen. Ketika ada dampak positif, tentu akan di situ memunculkan purchase intention atau minat untuk membeli ulang. Karena nilai yang diberikan oleh produk atau jasa akan memotivasi konsumen untuk melakukan repurchase intention. Salah satu pembisnis yang menggunakan strategi co-branding ini adalah sepatu Ventela. Ventela merupakan produsen sepatu lokal asal Bandung, Jawa Barat yang dipelopori oleh William Ventela pada tahun 2017. Pada tahun pertengahan 2020, Ventela berhasil mengajak Never to Lavish yang merupakan studio seni yang melakukan desain grafis atau desain kostum pada sepatu dan jaket. Hasil co-branding pada Ventela dan Never to Lavish ini menghasilkan produk sepatu bernama Ventela Hard 13 Noir. Berdasarkan latar belakang tersebut, diharapkan penggunaan strategi ini dapat menarik perhatian konsumen dan membeli produk Ventela ini. Maka dari itu, penelitian dilakukan dengan judul Analisis Strategi Co-Branding terhadap Purchase Decision dan Repurchase Intention pada produk sepatu Ventela Hard 13 Noir. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, didapatlah rumusan masalah yang pertama yaitu apakah strategi co-branding berpengaruh signifikan terhadap purchase decision. Yang kedua yaitu apakah strategi co-branding berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention. Dan yang ketiga apakah strategi co-branding berpengaruh signifikan terhadap purchase decision dan repurchase intention. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh strategi co-branding terhadap purchase decision. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari strategi co-branding terhadap repurchase intention. Dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana pengaruh strategi co-branding terhadap purchase decision dan repurchase intention. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi perusahaan diharapkan bahwa strategi ini dapat menjadi salah satu tolak ukur mereka dalam menciptakan sesuatu yang baru untuk menarik konsumennya. Dan yang kedua adalah bagi penulis agar dapat mengimplementasikan
materi atau pembelajaran yang telah didapat pada masa perkuliahan untuk membantu menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Terus yang ketiga, bagi pembaca diharapkan untuk dapat menjadikan wawasan tambahan bagi para pembaca dan menjadi sumber untuk referensi pada penelitian yang selaras. Manfaat yang kedua yaitu manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi di bidang pemasaran, terkhususnya pada strategi co-branding. Bagi pihak lainnya, penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, bab 2, kajian pustaka, yang berisi tentang kajian empiris, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Yang pertama yaitu kajian empiris. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitiannya. Penelitian saat ini menggunakan objek sepatu Ventela, Hart-Tertinoir, dan perbedaan lainnya terletak pada indikator yang digunakannya, serta aspek-aspeknya, yaitu strategi co-branding, purchase decision, dan repurchase intention. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, strategi co-branding. Menurut Kusuma, tahun 2013 mengatakan bahwa co-branding merupakan strategi yang dapat mendiferensiasikan dan merebut perhatian konsumen. Jadi strategi co-branding ini diharapkan dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut dan membawa keuntungan bagi para pelaku usaha. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reputation, product fit, trust, attitude toward co-branding, dan familiarity. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu purchase decision, di mana menurut Armstrong dan Kotler pada tahun 2016, pada umumnya keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Tetapi dua faktor bisa muncul antara niat membeli dan keputusan membeli. Ketika produk tersebut berhasil menarik perhatian konsumen dengan membawa brand partnership yang tepat dan memiliki cerita yang baik, tentu akan menciptakan keputusan pembelian bagi para konsumen yang melihat produk tersebut. Indikator yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan penyalur, dan penentuan pembelian. Teori yang ketiga yaitu repurchase intention. Minat beli ulang atau repurchase intention merupakan suatu komitmen konsumen yang terbentuk setelah konsumen melakukan pembelian produk atau jasa yang dijelaskan oleh Alexi pada tahun 2017. Setelah membeli produk yang dihasilkan pada co-branding tersebut, mereka akan menilai apakah produk tersebut memiliki nilai atau tidak. Ketika terdapat nilai, maka mereka akan menciptakan lagi repurchase intention atau membeli ulang terhadap produk yang ditawarkan. Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan yang terakhir adalah minat eksplorasi. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di penelitian ini adalah strategi co-branding menjadi variabel independen atau variabel bebas sebagai X, dan purchase decision sebagai variabel terikat atau variabel dependen yaitu Y1, dan repurchase intention sebagai variabel dependen 2 yaitu Y2. Pada kerangka pemikiran ini maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama yaitu strategi co-branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision pada produk sepatu Ventela Hart-Tertinoir. Yang kedua yaitu strategi co-branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap pada purchase decision pada produk sepatu Ventela Hart-Tertinoir. Dan yang ketiga yaitu strategi co-branding berpengaruh positif terhadap purchase decision dan repurchase intention pada produk Ventela Hart-Tertinoir. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian, yang diantaranya adalah desain penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, tahapan pengolahan data, metode analisis data, waktu penelitian, dan tempat penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang berlandaskan kuantitatif dan populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah sebanyak 5.488 mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam
dari angkatan 2017 dan 2010 yang didapat dari data akademik Politeknik Negeri Batam. Dari hasil populasi, maka diambil sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang pertama yaitu konsumen yang telah membeli produk Ventela minimal 1 kali, dan yang kedua merupakan mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam dari angkatan tahun 2017 hingga 2020. Untuk mendapatkan sampel menggunakan rumus Slovin dengan hasil 100 responden. Yang selanjutnya yaitu operasional variabel. Operasional variabelnya seperti berikut ini, di mana strategi co-branding memiliki 5 indikator. Yang pertama yaitu memiliki merek reputasi yang baik, terus keserasian antara dua merek co-branding, kemudian konsisten di antara dua merek yang melakukan co-branding, yang ketiga produk yang dihasilkan terjamin, kemudian sikap terhadap masing-masing merek positif, kemudian informasi mengenai merek sudah mudah didapat di berbagai media informasi, dan yang berikutnya adalah variabel Y1 atau purchase decision, di mana menggunakan 4 indikator. Yang pertama yaitu memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk lain, kemudian memiliki daya tarik dalam kesesuaian harga, membeli karena kemudahan mendapat produknya, kemudian membeli karena ketersediaan barang yang banyak, dan yang terakhir dalam variabel ini adalah ketersediaan membeli berdasarkan kesesuaian dan kebutuhan. Variabel yang terakhir yaitu di purchase intention dengan 4 indikator. Yang pertama yaitu membeli produk tersebut secara berulang, kemudian konsumen memperoleh good image atau citra yang baik pada produk dan merek, kemudian konsumen mereferensiasikan atau memberikan rekomendasi produk kepada orang lain, kemudian menggambarkan perilaku seseorang terhadap preferensi yang utama pada produk tersebut. Kemudian informasi yang dicari mendukung untuk mereka membeli ulang kembali produk tersebut. Selanjutnya yaitu data penelitian. Jenis data penelitian yang didapat ada 2, yaitu data primer, di mana didapat secara langsung dari penyebaran kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam dari angkatan 2017 hingga 2020. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari data akademik yang merupakan jumlah mahasiswa Politeknik Negeri Batam dari tahun 2017 hingga 2020 yang sebanyak 5.488 orang. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Kemudian tahap pengolahan data. Yang pertama yaitu bagaimana merumuskan masalah. Setelah mendapatkan masalah atau menemukan masalah, selanjutnya adalah membuat landasan teorinya. Setelah teori didapat dari sebelumnya, maka ditemukanlah hipotesis, di mana hipotesis untuk memenuhi hipotesis itu untuk mencari hasil diperlukan untuk mengumpulkan data dari populasi dan sampel, di mana dari pengumpulan data tersebut maka didapatkanlah analisis data dengan menggunakan populasi dan sampel tersebut. Hasil dari analisis data tersebut akan menunjukkan hasil dari hipotesis yang ada dan akan dibuat kesimpulan pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah path analysis atau analisis jalur. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan yaitu dimulai dari studi referensi, dimulai dari bulan September hingga Oktober, kemudian penyusunan bab 1 dimulai dari bulan November, bab 2 dimulai dari November hingga Desember, bab 3 pada bulan Desember, dan diestimasikan untuk bab 4 dan bab 5 adalah selesai pada bulan April 2021. Tempat penelitian dilakukan adalah di Politeknik Negeri Batam dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam. Namun kondisi pandemi seperti saat ini tidak memungkinkan untuk pertemuan langsung, maka kuesioner akan disebarkan secara online. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.